Recording. Oke, baik teman-teman sekalian, kita mulai untuk proses pembelajaran. Yang pertama yang harus teman-teman sekalian lakukan dalam membuat desain grafis adalah mencari bahan. Nanti kita sudah punya bahannya, ini adalah salah satu buku, namanya adalah Memori Jabatan Kepala Biro Kerja selama Biro Kerjasama dengan Luar Negeri. Nah, ini covernya kita anggap bagus karena kita merasa bahwa cover ini sesuai dengan apa? Dengan keinginan kita, maka kita copy saja untuk bahan referensi yang akan kita pakai. Kemudian kita masuk ke dalam aplikasi Corel Draw, teman-teman sekalian. Nah, ketika masuk ke dalam Corel Draw, teman-teman sekalian akan ketemu sama homepage atau tampilan awal dari aplikasi Corel Draw ini. Nah, ketika masuk ke dalam aplikasinya, maka teman-teman sekalian pilih New Document. Pilih New Document. New Document itu artinya adalah dokumen baru yang siap untuk kita gunakan. Untuk size-nya, Bapak akan pakai yang A4 karena nanti si map-nya itu akan berukuran kisaran kurang lebih A4. Kemudian kita klik OK. Sebelum kita klik OK, kita kasih nama dulu. Map Man 4 Ciamis. Kemudian untuk number page-nya kita pakai 1 karena kita akan pakainya cukup 1 saja. Kemudian nanti warnanya kita pakai yang CMYK, bukan RGB. Karena nantinya akan dicetak, begitu. Kemudian untuk resolusinya kita pakai yang paling tinggi saja, resolusinya adalah 300 dpi. Untuk layout dan selanjutnya, teman-teman sekalian, di sini layoutnya kita sudah pakai A4. Untuk colornya, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa pilihan color, tapi saran Bapak nggak usah diutak-atik, cukup saja teman-teman sekalian utak-atik di bagian generalnya. Kemudian di dimensionnya untuk kebutuhan kita, mau landscape ataupun portrait. Setelah kita anggap cukup, maka posisinya kita klik OK. Maka lembar kerja itu sudah disediakan oleh CorelDRAW. Lalu, elemen objek yang tadi, teman-teman sekalian, itu bisa dijadikan referensi dengan memasukkan ke dalam elemen objeknya dengan cara Ctrl V. Maka otomatis teman-teman sekalian yang sudah kita tadi copy di internet, itu akan otomatis masuk ke dalam aplikasinya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat elemen-elemen yang ada di sini. Oke, yang pertama, teman-teman sekalian, itu kita bikin elemen objek yang belakangnya. Yang belakangnya yang ini, teman-teman sekalian, bentuknya adalah dari rectangle tool, teman-teman sekalian. Pakai rectangle tool untuk membuat objek yang serupa dengan ini. Pakai rectangle tool. Set. Besarnya mau disamakan juga mangga. Pakai rectangle tool seperti ini. Kemudian, pasca teman-teman sekalian bikin yang seperti ini, itu teman-teman sekalian, karena posisi kita di sini itu ada setengah lingkarannya, maka di bagian daripada posisi si objek yang tajam ini, biar bisa tumpul, teman-teman sekalian bisa pakai yang disebut dengan shape tool. Oke, pakai shape tool. Kemudian kita klik di shape tool-nya, teman-teman sekalian, klik bagian ujung hitamnya. Kemudian diklik, dia akan membentuk sudut yang tumpul. Kita full kan, agar dia membentuk setengah lingkaran. Maka otomatis objeknya nanti seperti ini, teman-teman sekalian bisa dilihat. Jadi posisi objeknya akan tumpul. Oke. Kita perbesar dikit. Kemudian kita bikin elemen objek garis ini. Kayak apa, Pak? Teman-teman sekalian bisa pakai 2 elemen. Artinya bisa pakai fokus di line-nya atau bisa membuat objeknya. Kalau di fokus line-nya, maka posisi pewarnaan teman-teman sekalian bisa diganti tergantung dari kebutuhan, nanti tinggal di gradient saja. Gradientnya jadi di ini ya. Jadi di line. Nanti kita rubah line-nya jadi objek. Sementara kita akan bergerak di dalamnya saja dulu. Di bagian objeknya. Nah, pasca kita sudah bikin objek seperti ini,
kita tinggal masukkan warna. Warnanya pengen sama, Pak. Kalau pengen sama, berarti di sini ada yang disebut dengan color eyedropper tool. Dicomot warnanya, membentuk ember bahe, kemudian diklik ke bagian objeknya, maka otomatis si warna akan berpindah. Kemudian, karena kita akan menghilangkan objek garis pinggir warna hitam di sini, maka kita klik bagian no color dengan klik kanan. Oke, klik kanan. Secara otomatis dia tidak punya bagian sisi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tengah-tengahnya kosong. Nggak mungkin kita pakai gambar Indonesia karena kita bikinnya untuk Man 4 Ciamis. Maka kita sediakan aset, teman-teman sekalian. Asetnya adalah foto Man 4 Ciamis. Foto Man 4 Ciamis. Kita cari bangunan Man 4 Ciamis. Kebetulan Bapak sudah punya. Kalau nggak salah dulu hasil editing. Mana ya? Kita cari dulu. Sudah banyak iya nah. Kita cari bangunan Man 4 Ciamis. Ada nggak? Bangunan Man 4. Ayo, bangunan Man 4. Kalau mau ada Indonesianya juga nggak apa-apa. Ini sudah ada kok. Tinggal masukin aja. Tinggal dimasukin, caranya drag and drop. Tuh. Dia otomatis. Delete lah. Kita nggak perlu dulu Indonesianya. Kita butuhnya bangunan Man 4. Kita cari bangunan Man 4. Man 4. Bentar ya. Kita cari bangunan Man 4. Mana tuh bangunan? Oh, ini. Ini ada Man 4. Kita masukkan, teman-teman sekalian, ke objek seperti ini. Nah, kemudian si objek ini Bapak pengen masuk ke elemen. Gitu, elemen yang kita ciptakan di sini. Ke sini nih, pengen masuk. Teman-teman sekalian pernah pakai Canva nggak? Pernah pakai Canva nggak? Pernah. Bisa ngemasukin objek ke dalam bentuk rectangle-nya nggak? Bisa ya? Sebenarnya bisa gitu. Nah, kalau di Corel Draw itu juga sama bisa. Caranya adalah klik kanan di bagian objeknya, kemudian ada power clip inside, kemudian klik masukkan ke elemen objek. Kalau sudah seperti ini, kursornya hitam, tinggal diklik. Set, maka dia otomatis akan masuk ke dalam objek. Nah, untuk merubah ukuran dari objek yang sudah kita masukkan, kita klik objeknya akan muncul tools power clip khusus. Di sini kita klik edit, kemudian kita rubah presisi dari kebutuhannya. Seperti ini, teman-teman sekalian. Kita masukkan. Kenapa? Kita masukkan. Kecil, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dirasa cukup, teman-teman sekalian bisa klik finish seperti ini. Tapi terlalu tajam. Ya, terlalu tajam. Gimana dong? Teman-teman sekalian, karena terlalu tajam, juga objeknya akan kita pakai di sisi sebelah kiri. Ada yang disebut dengan transparansi tool. Kita klik, kemudian kita bikin transparency di bagian khususnya. Seperti ini. Jadi kita klik finish, maka otomatis dia akan membias di belakang. Oke, ke depan kita kenapa sih? Kemudian, teman-teman sekalian, kita kan posisinya terlalu panjang ya. Ini terlalu panjang, pengen dipotong. Maka bikin objek yang akan memotong objek yang kita pakai. Nah, seperti ini. Kita bikin objek, kemudian klik bagian kursor, kemudian teman-teman sekalian diklik objeknya, diklik objek utamanya yang akan memotongnya, kemudian kan shift.
shift di keyboard, bacaannya adalah SHIFT, nanti ada kursor ke bagian atas, kemudian diklik sambil shift-nya ditekan, terus klik objeknya, klik gini. Akan muncul tools seperti ini di bagian toolbar, teman-teman sekalian, pilih yang trim. Trim itu potong. Pilih klik trim. Maka dia akan terpotong. Objek pemotongnya kita hapus, kemudian bagian daripada objek yang kita ciptakan bisa diperkecil sesuaikan dengan kebutuhan. Begitu. Maka bagian objek dalamnya itu sudah ready. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita mau bikin elemen objek garis yang ini. Gimana Pak caranya? Berarti kita bikin lagi rectangle tool yang posisinya jauh lebih besar ketimbang rectangle tool yang awal. Kasih space sesuai dengan kebutuhan. Nggak panjang dikit, karena kita akan menumpulkan bagian ujung rectangle-nya. Ke shape, kemudian dia tumpulkan. Seperti ini. Maka objeknya akan menjadi tumpul. Panjangkan dikit. Nah, bagian atasnya kita perkecil, teman-teman sekalian, biar posisi jaraknya nggak begitu jauh. Kemudian posisinya kita sesuaikan. Seperti ini. Oke. Kalau sudah dirasa cukup, teman-teman sekalian bisa klik trim seperti tadi. Caranya begini. Kemudian tekan shift. Tekan shift bagian objeknya, kemudian kita pilih trim biar dia terpotong. Oke, delete. Sampai sana? Bisa? Ke gambar? Oke, gampang ya? Ya. Oke, next. Next dulu. Next dulu. Nah, biar gue bagian kiri kan. Nah, kita tinggal merubah warna, bagian warnanya, teman-teman sekalian, di sini. Untuk merubah warna, ataupun untuk menebalkan si objek garis ini, karena ini sifatnya line ya. Line itu adalah garis. Teman-teman sekalian, beda sifatnya dengan objek. Untuk menebalkan garis, teman-teman sekalian, di sini ada yang bergambar pen tool, namanya adalah outline width. Itu teman-teman sekalian, outline width-nya bisa untuk ditambah agar posisi si elemen line-nya itu juga menebal. Contoh seperti ini. Kelihatan nggak tebalnya? Oh ini 25 tuh. Kelihatan. Nah, kita sesuaikan dengan presisi yang tepat. 8 aja cukup. Ini 8. Maka posisinya dia akan memiliki ketebalan sebesar 8 mm, 8 piksel. Maaf, 8 piksel. Sudah seperti ini, maka teman-teman sekalian tinggal merubah warnanya. Cara merubah warnanya, teman-teman sekalian, itu kalau garis tidak bisa klik kiri. Karena kalau klik kiri, dia akan mengisi kolom yang kosong di tengahnya. Contoh seperti ini. Tuh. Atau ini yang hitam. Atau yang merah. Dia mengisi bagian tengahnya. Tapi posisi kita bukan yang pengen yang tengah. Tapi pengennya adalah bagian dari garis pinggirnya. Makanya untuk bagian tengahnya kita hilangkan dulu. Nah, kita cari warna kurvanya. Atau kalau mau dirubah kurvanya di create symmetry kalau nggak salah. Bentar ya. Oh enggak. Bukan. Berarti klik kanan. Di sini teh ada create a new symbol. Jadi simbol gitu. Bisa diedit nggak sih simbol? Edit master. Oh nggak bisa ya. Bentar ya. Ini bukan simbol.
harus jadi layar. Bentar, aku lupa lagi ya. Klik kanan, refit to object, teman-teman sekalian. Refit to object. Jadi dia menjadi objek. Jadi kalau mau di gradient, tinggal G, teman-teman sekalian. Itu otomatis, masih ini ya. Bentar. Dia masih sifatnya kurve. Kalau mau ganti dari kurve ke objek, itu objek style, color style. Bentar, Bapak lupa lagi. Udah lama. Tapi kalau mau kasih warna langsung aja klik kanan. Kita comot dulu. Warna yang akan kita pakai itu adalah warna dari Kemenaker ya. Kementerian Kesehatan ya. Yang ini. Klik add to palette. Kemudian bagian objeknya kita klik kanan. Set. Otomatis dia punya garis warna hijau. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, sampai sini bisa lah ya. Oke, gampang. Oke, next lagi. Teman-teman sekalian, pasca bikin elemen objek yang satu ini, teman-teman sekalian bisa mulai dengan objek yang kedua, yakni objek untuk frame foto ya, untuk frame foto. Caranya sama, teman-teman sekalian pakai rectangle tool, kemudian teman-teman sekalian objeknya diciptakan seperti ini. Biasa menggunakan shape tool. Naonnya? Bentar ya. Nah, kemudian kita tarik, set, tarik. Kita presisikan, usahakan di bagian tengah-tengah. Kita besar. Kemudian kita kasih warna outline warna putih. Seperti ini. Bagian atasnya kita hilangkan. Oke. Dirasa cukup ya, teman-teman sekalian. Kemudian, kita perlu di double. Ini itu perlu di double. Maksudnya di copy ya, rectangle-nya di copy. Ctrl C, Ctrl V, maka dia di layernya akan menjadi 2. Jadi frame, kasih nama frame foto. Klik, kemudian di frame foto kita perkecil. Kita kasih garis pinggir biar dia kelihatan. Frame-nya kita sesuaikan. Seperti ini. Capek banget kalian deh. Ngeliatinnya padahal mah ngeliatin doang. Nah, kalau udah beres, teman-teman sekalian seperti ini, kita akan coba masukkan elemen-elemen kegiatan yang ada di Manfaat Ciamis. Kita cari foto-fotonya yang berkaitan dengan Manfaat Ciamis. Ada nggak ya? Nah ini nih, kegiatan yang berkaitan dengan Manfaat Ciamis. Nggak bisa dibuka. Nah ini, mat sama zaman dulu ya. Jelek fotonya. Jelek. Kita cari. Mana ya? Tapi kalau nggak ada mah Bapak nyari dulu di sini. Nazwa. Ya, yang sering ngedit. Dia anak kelas 12 yang sering ngedit foto-foto kalian. Bapak mau nyari foto yang sedang tidak kobe. Ini foto siapa?
Oh, kenapa? Ini agak merenung ya. Kurang kurang berwibawa gitu, kurang wah gitu. Nah ini nih, kumpulan orang. Kita download, kemudian kita akan coba masukkan ke bagian elemen objek di sini. Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah terdownload, kita masukkan. Set. Nah, foto ini pengen dimasukkan. Gimana caranya tadi? Klik kanan, power clip inside, arahkan ke bagian objek yang akan kita masukkan. Dar. Kemudian kita edit, kemudian kita presisikan kebutuhannya disesuaikan. Set. Begini. Kita presisikan, teman-teman sekalian, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau udah dirasa cukup, klik finish ya. Finish. Klik OK. Nggak, klik OK. Begitu. Kemudian kita tambah lagi. Ini kan ada ruang rapat-rapatnya begitu. Jadi kita juga harus cari yang sedang seminar. Gimana? Boleh, nanti dipasang. Paling depan. Ini satu ya. Hamin berapa? Ada di Hamin 3. H3 sini. Oh, ada orang ganteng. Sebelah bapak itu kan. Oh, ini. Oh, bersama Pak Pujiran ya. Oke. Udah diupload belum sama kalian? Ya. Nggak, jelek. Ganteng banget. Apa ini, kenapa ini? Itu lagi di kan ngobrol Ini siapa ini? Nah ya. Oke, kita cari yang. Jadi kalau foto yang mau dimasukkan itu harus yang mewakili keseluruhan gitu. Oh, ini nih. Apa ini? Apa ini? Kenapa harus dihapus? Kalian deh. Ya kalian lagi melas-melas banget ya. Ada orangnya di sini. Nanti belajar ngedit lah ya. Biar tahu rasanya. Kita cari yang mewakili keseluruhan. Jadi jangan yang hanya satu orang, dua orang. Nah ini nih, bagus. Oke, ini kita download. Kalau udah di-download, kita masuk lagi ke CorelDRAW. Kita masukkan elemen objek tadi. CorelDRAW. Dar. Lalu kita masuk ke klik kanan. Terus power clip inside. Kemudian klik objeknya. Ingat-ingat ya tata caranya. Ya Pak. Soalnya bisa muncul di
assessment. Ulangan. Gimana cara untuk memasukkan foto ke dalam objek? Ses. Nggak mungkin seperti itu, teman-teman. Klik finish. Oh, kurang simetris. Bisa dilihat lagi. Dan disesuaikan. Kita bikin yang presisi. Klik finish. Memang kalau belajar multimedia teh tunduh dah komo ningalikeun anu ngedit. Tuh kadieu tuh kaditu. Gitu. Nah, ini sebelum kita dilanjut, posisinya kita cropping dulu ya. Cropping dulu untuk elemen objeknya, dipotong biar tidak terlalu panjang. Klik kanan. Oke, satu lagi. Kita potong. Lihat. Ini baru kecil ya, belum bikin lingkaran yang ini ya. Belum. Oh iya, anunya tah. Kita potong lagi. Tinggal pilih objeknya kita potong. Jangan ada yang sisa ya. Nanti ketika diekspor itu jelek. Sampai sini kan nih ngerenghap. Cuaper ya. Terakhir itu kita pakai foto yang agak bagus. Agak bagus yang ada bapak kepalanya. Kalau nggak salah ada deh di sini foto kepala. Mana tapi ya? Pak kepala, pak kepala. Aduh, ngantuknya. Oh iya, kita masukkan elemen objeknya ke dalam kan sini dan power clip inside kita masukkan ke objeknya, kita edit, kemudian kita presisikan sesuai dengan celah siapa dulu yang bapaknya? Bapak lah. Siapa lagi? Bapak itu orang yang kalau moto orang lain itu bagus, tapi bagian bapak dipoto sama orang lain itu selalu jelek. Nggak tahu kenapa. Ya begitulah adanya. Nah ini kayak gini. Sih. Oh, Pak gede ting. Enggak teman-teman, enggak terlalu besar. Gini dong, ke teknik dong. Set. Cropping. Dan. Nah, ini kelihatan bagusnya. Oh ini ada sisa. Oh, sedikit cropping. Dan garisnya kita hilangin. Jangan hilangin. Garisnya kita tebal. Jadi 8. Kemudian nanti kita kasih warna yang sama dengan siluet. Oke. Udah lumayan ya. Oke, kita pindahkan agak sedikit atas. Ini udah bisa dipindah-pindah tuh. Ya. Jadi desain jadi lah ya. Apanya? Yang hijau mana? Coba bikin. Gimana caranya? Kebayang nggak? Kegambar nggak? Bulat. Buat kotak dulu. Terus? Jadi lingkaran. Jadi lingkaran teman-teman sekalian. Ini kan kita coba untuk bikin lingkaran gitu. Jadi kalau mau gini. Jadi logikanya agak dipakai lah ya. Kita dibikin dari lingkaran. Maka kita buat dari lingkaran. Pak, kalau posisi lingkaran pengen bulat, teman-teman sekalian itu bisa pakai CTRL ya. Bikinnya CTRL-nya ditekan. CTRL tekan, kemudian kita klik bikin lingkaran. Kayak gini. Nah, ini kan lingkaran ya. Disesuaikan.
seperti ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian copy lingkarannya jadi 2, terus yang keduanya teman-teman sekalian besarkan. Begini. Kalau udah seperti ini, teman-teman sekalian tinggal dibuatkan trim. Tahu trim? Oh. Kalau Trim itu potong, tengah-tengahnya kita bolongin. Elips 1 digabung dengan elips yang kedua, kemudian kita trim, potong. Maka posisinya kita sudah punya donat. Nah, kita kasih warna. Kayak gini. Hilangkan bagian arena objeknya. Kemudian kita akan coba untuk di gradient. Klik G. Kemudian warna yang akan kita pakai adalah warna, paletnya kita add palet dulu. Sini, add palette. Kemudian kita pakai G untuk bikin gradient. Nah, kayak gini. Dari bawah ya, gradient. Gradient. Dia tengah-tengah. Set. Yang ini, yang atas, kita pakai warnanya adalah warna yang sudah ada. Coba. Sudah selesai seperti ini, Pak? Oh, tentu belum. Karena harus dipotong. Kita potong, teman-teman sekalian. Potong. Jangan terlalu lebar juga. Kita presisikan sesuai dengan kebutuhan. Ini aja cukup. Kita trim. Shift-nya tekan. Kemudian kita potong. Set. balikan. Gimana? Ininya tajam. Oh, ininya tajam. Gimana nih? Pengen bikin agar bulat. Begitu. Kira-kira bagaimana? Bingung ya, gagaro. Gagaro tapi data ate. Gimana? Bikin yang kayak kotak. Nah, logikanya salah. Karena di Corel Draw itu nggak semuanya bisa seperti yang di kotak gitu. Karena dia itu kalau dipakai shape tool, teman-teman sekalian, dia nggak bisa membuat sebuah konsep lingkaran. Dia akan penyon tuh ketika pakai shape tool. Jadi solusinya adalah teman-teman sekalian bikin sudut tumpul pakai elips. Sama kan? Pakai CTRL, kemudian antara ujung-ujungnya teman-teman sekalian perhatikan. Disesuaikan. Set. Ujung-ujungnya perhatikan. Gini. Nah, kalau udah, berarti kita pakai klik kanan. Ada di sini yang disebut dengan apa ini? Bentar, bentar. Tuh. Jadi bulat. Tapi di sini ada yang tajamnya. Tuh yang tajam. Ya. Maka posisinya pakai shape tool, diklik yang bagian tajamnya, kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Kita hilangkan. Maka posisinya akan menjadi bulat. Tuh. Ini rada penyon tuh. Karena nggak sempurna gitu, nggak pas gitu. Terus siapa aja di sini? Di sempurna. Wah, begitu kira-kira teman-teman. Tapi di bawahnya dia harus numpang ternyata. Maka posisi bagian bawah kita angkat dengan klik kanan, order to font page biar posisinya dia ada di belakang. Nah, ternyata dia itu transparan. Gitu. Jadi kita pakainya transparan. Klik, kemudian kita transparansi objek. Gak usah banyak-banyak transparansinya. Cukup 15 aja. Begitu. Klik. Sudah menyerupai? Sudah menyerupai? Ada.
Udah ya, ternyata semudah itu bikin desain grafis, sesimpel itu. Gitu. Makanya teman-teman sekalian, kalau ada orang yang bergerak di bidang desain grafis, ya kita harus hargai gitu kan. Jangan pengen minta tolongnya aja, tolong dong desainkan. Kayak udah. Sedangkan biaya kita ngedit, butuh waktu, kemudian biaya kita buat inspirasi, biaya kopinya, biaya listriknya, biaya alatnya, biaya komputernya itu nggak diperhitungkan. Makanya jadi desain grafis itu mahal, mahal. Kata Bapak juga. Kenapa mahal? Ya itu karena memang prosesnya itu tidak semudah yang dipikirkan dan dibayar. Makanya harus ada payment teman-teman sekalian. Ada jual beli. Gitu. Kita jual apa? Jual jasa gitu ke mereka yang membutuhkan. Next kita akan belajar bagaimana nyiptain logo. Nanti teman-teman sekalian bikin desainnya di handphone teman-teman sekalian, kemudian pakai cam scanner, kemudian kirimkan ke Bapak. Nanti kita akan coba bikin logo hasil karya desain teman-teman sekalian. Next loh, yaitu Max. Tapi untuk sekarang kita difokuskannya aja dulu bikin cover karena kita sudah punya project nih dari sekolah. Jadi kita akan coba bikin cover yang dianggap bahwa cover ini punya punya nilai seni lah yang bisa untuk kita pakai dalam lembaga kita. Jadi nanti covernya itu kayak gini semua. Manfaat Jamis itu punya maps, nanti mapsnya kayak gini. Kita yang ngedesainnya Bapak praktikan ke teman-teman sekalian, nanti kalian kaget setiap map manfaat Jamis itu bentuknya kayak gini. Oke, sampai sini dulu teman-teman sekalian deh. Ada pertanyaan nggak? Tidak ya. Kita lanjut. Lanjut ya. Bentar dulu. Referensinya di HP Bapak, tapi HP-nya di bawah HP ya. Bapak lupa lagi maps manfaat Jamis itu kayak mana? Tas Bapak mana ya? Supaya. Nah ini nih. Nah, dulu kayak gini nih mapsnya. Ini kan maps manfaat Ciamis ya. Nggak kelihatan? Nih, pernah pernah lihat nggak? Nggak. Oh, nanti Bapak jual beli lah yang mau pakai map manfaat Ciamis. Nah, kita bikin untuk manfaat Ciamis. Hmm, bentar. Bapak mikir dulu ya. Kira-kira kita mau gimana nih komponennya? Hmm, oke, gini. Kita pakai teks di sini. Kita tulis MA Negeri Ciamis. Pak, kenapa harus pakai MA Negeri? Biar apa sih, Pak? Biarin. Biar orang tahu bahwa Manfaat Ciamis ini adalah madrasah aliyah negeri gitu. Jadi nggak ada yang bilang bahwa Pak Manteh negeri sanis. Jadi aneh gitu kan. Udah tahu MAN gitu, tapi masih nanya Pak Manteh negeri sanis gitu. PAN itu adalah negeri ya. Nah, teman sekalian MA negeri Manfaat Ciamis. Biar kelihatan lah identitasnya. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita buat yang presisinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Di sini ya, MA Negeri. Kemudian warnanya dia kan hitam ya. Biar lebih kondusif, warnanya sama dengan elemen objeknya, kita pakai warna yang sama. Pakai drop ke sini. Kemudian kita banjurkan. Dua. Jadi warnanya akan sama dengan ini. Begitu. Oke, MA Negeri. Ciamis. Tulisannya kayak biasa aja gitu. Kayak jelek gitu. Kita carilah yang agak bagus. Apa ya? Oh, ngebug. Lato. Kayaknya Lato bagus nih. Ada nggak? Oh ini. Lato Black. Bukan Lato-Lato. Lato. Terserah sih nanti kalau teman-teman sekalian mau praktik di rumah ya boleh. Nanti teman-teman sekalian dicoba kayak Bapak gini. Karena ini kan di-record ya, nanti teman-teman sekalian bisa untuk pakai atau bisa coba untuk ngedesainnya di rumah masing-masing yang sudah punya, yang belum punya nanti teman-teman sekalian kalau beres sekolah, pulang sekolah bisa pakai labcomnya gitu kan sampai jam 5. Jadi nanti
udah jam 5 ya pulang gitu. Karena sekolah kita bukan boarding juga gitu kan posisinya, tapi bisa dimanfaatkan sampai jam 5 sore atau posisinya teman-teman sekalian mau optimal ya silahkan gitu. Karena memang keterbatasan waktu dan keterbatasan alat yang dimiliki ya dikembalikan lagi teman-teman sekalian mau berkembang enggak gitu. Kalau mau berkembang ya silahkan begitu posisinya untuk dikembangkan karena tidak ada paksaan juga dalam kelas keterampilan biar teman-teman sekalian itu punya gugahan sendiri gitu karena udah dewasa juga gitu. Jadi nggak harus terus di-upping enggak, tapi teman-teman sekalian punya pengembangannya sendiri. Oke. Kita MA Negeri 4 Ciamis, kemudian kita kasih garis line teman-teman sekalian biar nah ini di luar koridor ini ya, di luar koridor desain yang awal ya. Nanti kita improvisasi gitu. Kita kasih garis line teman-teman sekalian seperti ini. Garisnya nanti kita pakai warna kuning seperti ini. Kemudian kita hilangkan. Atau garisnya nanti di gradient juga sama biar posisinya agak kelihatan keren. Di gradiennya dengan warna hijaunya. Seperti ini biar kelihatan lebih creamy, lebih jus gitu lah. Lebih mewah. Negeri 4 Ciamis. Kemudian kita kasih satu argumen bahwa di MA kita itu punya MA plus Bisa. keterampilan. MA itu udah pasti Islam sih sebenarnya. Karena belajarnya Quran hadis, kemudian bahasa Arab. Tapi nggak tahu nanti kalau ada orang non Islam itu masuk ke 4 Ciamis kayaknya Dan ada yang Kristen. Enggak lah ya. kalau ada MA plus keterampilan. Dan kita buat di bawahnya, kita sebut saja keterampilan multimedia N gitu. Tata busana. Bukan tata usaha ya, tata busana. Kalau tata usaha itu TU gitu. MA plus multimedia plus juga riset ya. Oh iya, plus ya. Ini kalau plus itu jadi lebih luar biasa gitu kan. Hijab plus berarti ada plus-plusnya gitu. Gitu. jahat. Ya maksudnya plus-plusnya apa gitu kira-kira? Ya kira-kira mungkin adanya penambahan oil gitu kan. Jadi pencet ku minyak gitu kan. Lamun posisinya tidak pakai minyak kan gugurusukan itu, gerutuk-gerutuk gitu. Bapak tahu apa yang kalian pikirkan. Agak lain, agak lain. Nggak tahu sih. MA plus keterampilan multimedia dan tata busana. Ya, habis ya. Oke, teman-teman sekalian. Bentar dulu. Ini habis ya. Kita sampai jam berapa? Oh iya, oke teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Next untuk projectnya, teman-teman sekalian terima hasil jadi saja. Tapi untuk bikin covernya ya seperti tadi, nanti teman-teman sekalian bisa untuk dicek di channel YouTube untuk proses pembelajaran lebih optimal. Ketika teman-teman sekalian lupa bisa disambil ditonton. YouTube Bapak posisinya daripada nonton di TikTok yang nggak jelas, posisinya ya mending di konten YouTube yang Bapak share yang hari ini kita pelajari biar nanti menggugah ingatan karena Bapak tahu teman-teman sekalian itu adalah generasi Z pemuda-pemudi jompo masa kini yang notabene-nya kepalanya selalu terbentur dengan lupa ingatan gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan hari ini insya Allah begitu keluar dari kelas itu udah lupa. Tapi sebagai media pengingat
Jadi pakai media informasi dan komunikasi berupa channel YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.